terapi, bukan artinya penanganannya jadi berbeda, tidak, tapi lebih ke surveillance epidemiologi, jadi angka kesakitan atau kejadian penyakit seperti tadi. Jadi genom itu untuk pembelajaran sebetulnya ke kita pada penyakit-penyakit yang sudah lalu. Nanti kita bisa lihat, oh ternyata pasien-pasien di RSUD Subang misalnya nih, yang meninggal si genomnya tuh banyaknya yang gini. Ternyata si genom ini itu adalah yang paling tinggi angka kematiannya atau paling tinggi penularannya, seperti itu. Jadi sebetulnya lebih ke arah untuk studi ya, yang nanti ke depannya mungkin untuk ke arah pembuatan antivirus dan terapi lainnya. Untuk saat ini sih masih untuk studi epidemiologi. Jadi kayak kemarin kejadian di India, di Inggris, di US itu pasien-pasien kok dalam waktu singkat pasiennya tiba-tiba lonjakan kasusnya sangat tinggi. Nah itu pada pasien itu secara sampel acak kalau di mereka ya diperiksa, ternyata sampelnya didapatkan sampel baru, genom baru. Oh ternyata genom ini tuh daya penularannya sangat tinggi. Nah seperti itu. Jadi pemeriksaan genom itu lebih ke arah ke sana. Untuk saat ini terapi dan penata laksanaannya secara umum masih sama, tergantung dari beratnya atau gejala utama yang ditampilkan oleh pasien. Terima kasih. Alhamdulillah untuk kasus yang dirawat kita melandai ya, tapi cuman sayangnya tidak diikuti dengan kasus kematian. Kasus kematian kita justru malah meningkat. Jadi memang ini harus dihati-hati ya, perhatian penuh semua kalangan. Artinya apa? Kasus penularan ini masih ada. Yang pertama. Terus yang kedua, kita harus waspadai jangan-jangan virusnya ini makin ganas gitu ya, karena ada kematian yang meningkat ya. Yang ketiga yang perlu dijaga adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin ya, supaya terhindar dari varian-varian baru. Jadi varian-varian baru tidak bisa ditakuti, yang penting penanganannya satu, pencegahannya pakai protokol kesehatan yang disiplin. Itu saja ya. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Subang ya. Jadi kita, dan saya lihat memang kerjasama yang baik untuk semua stakeholder di Satgas Kabupaten itu sangat baik. Sehingga kita kasus yang dirawat juga melandai. 3 bulan terakhir ini melandai. Ya. Kalau tadi penjelasan 2 kali negatif PCR, terus kemudian akhirnya ada gejala semacam COVID, maksudnya gimana itu? Ya, jadi kita di sini dengan adanya konsensus yang baru, rekomendasi dari Persatuan Dokter Paru Indonesia yang menyatakan bahwa untuk pasien-pasien dengan gejala dan tanda mengarah ke COVID itu sekarang harus diwaspadai, karena tes PCR sendiri tidak 100% ketelitiannya ya. Nah, karena ini akan berpengaruh kalau varian virusnya baru ya, dikhawatirkan hasil tesnya negatif, PCR-nya negatif, masyarakat menganggap itu bukan COVID, tapi bisa saja itu positif, tapi virusnya varian baru, karena kode genetiknya beda, ya. Jadi yang harus diwaspadai adalah gejala dan tandanya, ya, bukan tergantung penuh oleh PCR. Mudah-mudahan saja PCR yang nanti ke depannya oleh ahli-ahli yang menciptakannya bisa untuk mengikuti adanya varian-varian baru yang bisa terdeteksi. Gitu ya. Kalau sendiri berapa persen berarti? Kalau antigen sendiri ya sekitar 70%-an kurang ya. Tapi memang antigen ini berpengaruh kalau CT-nya di atas 30 sampai 35 ya, threshold-nya, artinya PCR-nya itu 30 sampai 35 nilainya, CT-nya itu swab antigennya bisa negatif. Ya. Artinya gini, swab antigen itu positif misalnya ya. Tapi kalau CT-nya besar 30 sampai 35 itu arahnya kesembuhan.
membaik gitu, ya. Meskipun positif. Meskipun positif. Tapi kalau CT-nya misalnya di bawah 20, itu kondisinya memburuk biasanya. Jadi positif antigen tapi dia memburuk. Ya. Antigen saja nggak cukup, harus dengan PCR. Karena PCR itu akan melihat nanti ini kecenderungan pasien ini menyembuh atau memburuk. Gitu ya.